selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Ya, aku harap kalian baik-baik saja. Di sini aku ingin membacakan untuk kalian, ya, untuk kalian, khusus untuk kalian adalah aku, kamu, dan dia. Ya, aku, kamu, dan dia. Aku akan menggunakan dua kartu ya, teman-teman. Satu untuk kartu kamu dan dia di sini. Dan satunya aku akan ambil kartu tarot. Kita harus pakai ukuran yang sama masalahnya. Oke, aku udah ketemu kartunya. Kita akan pakai untuk energi dari dia dan pasangannya di sini, ya. Kamu yang hitam, dia dan pasangannya yang ini. Oke. Si gagak ini adalah kamu. Bukan energi jahat ya gagak itu, energi yang kuat, mistik, menarik. Ya. Kita akan lihat energi dia ke kamu. Wow, the devil. Kita akan cek energi dia ke pasangannya. Saya harap di sini pembacaannya diikuti saja dan jangan offended ya. Jangan offended itu dalam arti jangan baper yang gimana gitu loh. Ya, teman-teman, di sini ada kartu The Devil. Ya, kartu The Devil ini adalah untuk kamu. Dan saya akan buka untuk satu kartu. Dia mewakili dirinya. Sebenarnya ini beratnya kemana sih? Satu kartu aja. Ya, energi dia adalah The Lovers ya. Kita bicara di sini kartu The Lovers itu menyimbolkan Gemini. Gemini itu penuh daya tarik ya. Kenapa dia simbol The Lovers? Karena dia pandai dalam berkomunikasi. Dia juga adalah seseorang yang aku ngelihatnya kalau ngomong itu nyaman ya. Jadi nggak banyak mungkin lawan jenis itu suka sama dia. Terus dia di sini tuh orangnya tuh kayak merawat ya. Ibaratnya kalau misalnya kamu deket sama dia, dia tuh kasih sayang kamu tuh dengan tulus. Jeleknya adalah memang untuk simbol The Lovers ini bisa diindikasikan ketertarikan ke banyak pihak, nggak cuman pasangannya aja, karena memikat. Kalau tidak kuat iman, ya jatuhnya pasti akan terjadi namanya perselingkuhan. Dan ada video ini ya, aku, kamu, dan dia ya. Kita melihat energinya, dia ke kamu adalah lebih ke arah gairah. Ya. Sementara dia ke pasangan resmi di sini aku melihatnya dia lebih kepada kesedihan, ketidakpuasan, dan apa yang nanti kita akan lihat mengapa dia menjadi sedih ketika dekat dengan pasangannya. Nanti kita akan buka. Kita akan fokus ke kamu dulu ya. Kamu yang di sebelah kiri, kecuali kalau kamu yang di sebelah kanan silakan tunggu antrian. Sebetulnya bacaan ini itu bisa buat mengintrospeksi diri ya. Entah energinya kebalik atau gimana. Tetapi di sini aku sih tetap fokus kepada pembacaan. Kalau kalian merasa energi terbalik terserah kalian. Ini bisa vice versa, tapi aku lebih fokus ke pembacaan kamu dan pasangannya. Oke? Di sini ketika dia punya energi The Devil sama kamu, aku melihatnya dia adalah seseorang yang ingin benar-benar mempertahankan sebuah realita ya. Page of Wands, Ace of Wands, kita bicara masalah sikap agresif seseorang dan keinginan kuat untuk bisa tidak lepas dari kamu. Ibaratnya kamu adalah orang yang dia cari-cari selama ini. Begitu. Tetapi memang ada dasarnya. Ya, dia suka sama kamu karena memang kuat energi dari Gemini ke sini, energi The Lovers itu kuat banget ya. Dan aku bisa melihat kamu tuh adalah seperti kayak program jangka panjangnya dia gitu loh. Kita ini bersama
walaupun dengan kondisi kita ini sudah punya pasangan masing-masing. Dia pun juga sifatnya itu pasti akan terbuka sama kamu. Ya, sifatnya terbuka, sifatnya aku juga bisa lihat di sini lebih kepada memegang teguh apa yang sudah memang dia mau. Misalnya gini, kalau kamu tuh ibaratnya kayak barang kesayangannya dia ya. Kalau seandainya di sini kamu juga kayak apa ya teman-teman, kayak sesuatu yang dia sayangi, otomatis pasti akan dijaga gitu loh ya. Yang pasti dia akan sangat posesif ketika kamu di sini kayak mengabaikan dia, atau egoistiknya juga keluar ya. Egoistiknya tuh juga keluar. Kamu nggak boleh sama siapa. Sekalinya ada yang agak aneh-aneh, dia pasti akan kayak marah, atau lebih tepatnya cemburu. Karena isi si The Devil itu tuh kayak, memang aku nggak mau tergantikan dan aku nggak mau disandingkan dengan siapapun. Kamu adalah kepuasan pribadi. Kita lihat kartu Nine of Cups itu adalah sesuatu yang membuat dia happy. Di sisi lain dia tuh tenang, nyaman sama kamu, tapi hubungan ini memang tidak untuk dipublikasikan. Ya, karena memang tidak dipublikasikan, dia sebetulnya sudah banyak loh berjuang untuk kamu, dalam arti gini. Bukan berjuang, berkorban untuk kamu. Dalam arti hubungan ini kan adalah hubungan tertutup ya teman-teman. Hubungan tertutup, dan dia nggak mau semua orang itu tahu gitu loh. Jadi kamu sendiri kalau misalnya memang berkomitmen dengan hubungan cinta segitiga, ya nggak usah dipikirin aku bakal jadi sama kamu atau enggak, kita bakal menikah atau enggak, kesempatan bersamanya ada apa enggak. Kamu sendiri sudah selesai belum sama urusan kamu, kan gitu. Kalau aku bilang apakah dia mencintai kamu, ya dia cinta secara gairah, secara nafsu, secara physically, ya memilih kamu. Kartu Nine of Pentacles di sini lagi kita keluar 2 ya. Sesuatu yang memang diinginkan setengah mati. Pemenuhan kebutuhan dia itu kamu. Apa yang mungkin dia tidak dapat di pasangannya? Dia melihat adalah kamu ini dua sosok yang berbeda. Gitu. Di rumah ngebuat dia tidak happy. Dengan kamu di sini dia bisa kayak lebih maju, lebih strong dalam menjalani hidup. Tetapi apakah pasangannya di sini akan mendapatkan benefit dari ini? Oh tentu. Kalau dia maju, yang dirasakan dulu adalah nyonya atau tuan besar, ya kan? Baru kamu, gitu loh. Ya kita bicara adalah baik buruknya ya. Sekarang otomatis dia lebih banyak waktu nih dengan pasangannya. Walaupun sebetulnya energinya di sini kalau aku lihat adalah energi yang tidak puas. Kita akan lihat kenapa dia tidak puas dengan pasangannya. Ya, dia punya cinta yang begitu besar sebetulnya, tetapi kenapa dia menghadirkan kamu? Ya, di sini ada kartu King of Pentacles dan ada kartu Queen of Pentacles dan ada kartu The Hierophant. Oke, aku bisa melihat di sini kenapa dia menikah dengan orang ini, dengan pasangannya yang sekarang, dikarenakan satu faktor dari keinginan dia juga ya. Ada faktor dari keinginan dia untuk menikah mungkin pada saat muda. Sebenarnya ini adalah pernikahan yang tidak berpikir panjang, teman-teman. Jadi misalnya aku ketemu sama seseorang, aku udah kelar kuliah, aku udah agak sedikit kerja ya, tidak tahu banyak, tiba-tiba memutuskan keputusan yang paling membuat dia menyesali gitu loh. Karena mungkin setelah menikah dia baru tahu karakter aslinya seperti apa. Kalau dibilang pengantin baru itu kan masih seneng-seneng ya. Dari sini tuh dia lebih kayak menyenangkan perasaan orang tuanya sih. Kalau dia memilih pasangan ini, lebih menyenangkan perasaan dari ibu. Oh, kelegaan hati gitu loh, ya. Di sini dia bilang, ya, aku ingin berdikari pada waktu itu ketika sudah menikah. Aku ingin berdikari dan di sini aku banyak harapan sebetulnya.
Tetapi apa yang kita lihat adalah harapannya itu seperti sedih ya. Kita lihat kartu pertama itu sedih. Kenapa? Karena di sini ternyata kartu page semuanya itu rencana. Aku melihat kayak ada sesuatu yang sirna gitu loh. Kalau tadinya dia berapi-api, tapi setelah dijalani makin kesini makin kayak dia tidak menemukan apa yang dia mau. Ini kita bicara masalah Eight of Cups, ini masalah perasaan. Berarti ada sisi yang hampa ketika dia sudah memutuskan menikah dengan seseorang di sampingnya sekarang. Page of Sword itu menandakan awalnya berapi-api. Awalnya kayak I need this. Setelah sudah dijalani ternyata dia tidak mampu. Secara personal mungkin dia tidak siap untuk menikah. Aku tidak menyalahkan pasangannya ya. Menikah kan karena ajakan. Ya kan? Mungkin pacarannya juga udah terlalu jauh, terus didesak dengan orang tua dan lain-lain. Memang dia yang mau. Pada ujung-ujungnya ada kartu Eight of Cups, perasaan kecewa. Kita akan lihat dari sisinya di sini. Ternyata setelah menikah, saya nggak tahu ya. Seperti tidak ada perubahan semangat ya. Four of Pentacles tuh ibaratnya dia hanya mempertahankan apa yang dia punya. Jatuh miskin, broke, tidak ngerejekeni pernikahan ini mungkin. Kemudian banyak masalah. Kita lihat aja dari gambarnya. Aku tidak bisa membandingkan dengan kamu di sini. Ini ibaratnya kayak kalau di kamu di sini ada kartu Nine of Pentacles, ada High Priestess, ada kartu Five of Swords ya. Ujung-ujungnya di sini ya. Memang akan ada sebuah kenyataan pahit. Ternyata ya ketika bersama kamu ya dia tidak bisa membagi waktu. Bahkan kadang-kadang ya menurut dia berbohong demi kebaikan ya. Berbohong demi kebaikan untuk intinya dia berstrategi sih. Kalau sama kamu tuh berstrategi. Kenapa? Karena di sini dia nggak mau dilepasin, nggak mau ngelepas kamu, masih pengen nempel sama kamu, ya. Sementara di sini sebetulnya dia tidak mendapatkan benefit apa yang dia inginkan. Kita akan masuk dulu ke kamu ya teman-teman. Sampai sini kita bisa ya, karena aku akan bacainnya itu berdampingan supaya kita ada kayak inline-nya. Jadi nggak sendiri-sendiri. Oke. Four of Cups. Ini ada penawaran sebetulnya. Awal-awalnya mungkin kamu tidak mau. Kamu nggak tahu dia. Mungkin kamu di sini tiba-tiba dia datang menawarkan sesuatu pada kamu. Itu karena mungkin waktu itu dia lagi pengen ngedeketin, lagi ada hasrat berapi-api untuk mengincar kamu, sehingga terjadi di sini sebuah judgment atau kamu memberikan sebuah keputusan. Ya mungkin banyak dengan rayuan, dan kamu di sini juga sudah saatnya kamu juga move on dari pasangan kamu. Mungkin kamu nggak bahagia juga dengan pasangan kamu di sini. Dan aku melihatnya ada kartu Four of Pentacles, happy kamu sama dia karena kalian di sini punya keinginan untuk saling memiliki. Kayak hanya kamu yang aku punya gitu loh. Ini ada posesif di sini. Ada istilah Queen of Wands. Kalian sama-sama bisa saling ngontrol satu sama lain. Itu adalah semangat yang bagus ya buat pandangan aku. Semangat yang baik, semangat yang membuat dia itu bisa terus kayak struggling, maju. Kita lihat aja perbandingannya di sini. Udah dari awal kartunya regret ya kan. Terus kita lihat di sini ada kartu Chariot. Akhirnya dia tidak konsentrasi dengan hubungan yang ada. Bahkan cenderung menyendiri ya. Bahkan cenderung ingin membuat satu
perjalanan baru sendiri. Yang aku bisa lihat di sini ada beberapa yang mungkin sudah melepaskan atau pergi dulu ya, dan di sini dia lagi kayak energinya posesif sama kamu. Kartu King of Wands dan ada kartu The Sun. Yang aku bisa lihat adalah apa ya? Energi yang dia berikan itu adalah energi yang tegas ya, tegas ingin kamu, dan ini jelas sih jawabannya. Orangnya sangat membutuhkan kamu gitu loh. Memang dia ingin karena ada gairah di situ yang besar. Dia mempertahankan kamu karena ada sesuatu hal. Karena kamu bisa menciptakan dunia baru untuknya. Dan di sini segala perencanaan itu tenang. Rezeki ya, rezeki, dan di sini ada kartu Queen of Pentacles ya. Kamu di sini ngayomi dia, menyayangi dia. Itu adalah energi yang kamu punya. Kalau kita sandingkan dengan pasangannya di sini. Ada kartu Sword. Ada kartu Pentacles ya. Penuh dengan kesedihan, tetapi dia dituntut untuk terlalu banyak berpikir ya teman-teman. Land of Pentacles itu segala kebutuhan diinin ke dia tanpa kayak ada ngebantu. Dia harus sempurna mungkin untuk keluarganya. Padahal hatinya nih hampa. Dia mau bicara ke pasangannya juga belum tentu. Ada kartu Queen of Swords dan ada kartu Five of Wands. Sebetulnya dia sudah pernah berontak ya teman-teman. Mungkin dia sudah pernah mengajukan ingin pisah gitu ya, tetapi orang ini terlalu takut karena mungkin keluarga dari pasangannya atau keluarganya dia tidak mensupport dia. Sehingga di sini memang salah arah. Dan kita lihat bagaimana akhirnya. Pentacles, the Devil, dan Eight of Wands. Apakah di sini dia akan move on? Saya lihat akan segera move on, ya, karena dia merasa keluarganya itu terlalu banyak ngatur, tidak mendapatkan support. Keluarganya tuh mensupport dia, tetapi sekaligus kayak merantai ya. Tidak memberikan ke sebuah sebuah tempat untuk dia bahwa aku nih bisa dihargai, aku bisa dilihat gitu. Dan ada kartu Eight of Wands, dia punya rencana, dia di sini bisa jadi kayak pemberontak ya. Aku ngelihat di sini energi kamu dan dia itu lebih bagus ya karena mengayomi, dan di sini ada what's next. Jadi kita udah bisa lihat ya antara kamu dan dia. Di sini lebih tepatnya kayak kamu sudah tahu lah mana yang di hatinya dia, mana yang dipilih, mana yang dia inginkan. Walaupun kondisinya saat ini mungkin belum bersama, ya, belum bisa ada penyatuan. Tetapi kalau aku lihat sih energinya ini kayak akan pergi. Kalau dari sisi sebelah kanan, sementara sama kamu di sini dia ya ada perencanaan supaya kalian tuh memang tidak putus koneksi. Ya kamu lihat aja lah kayak Prince Charles sama Camilla gimana kan, ada perjalanannya begitu cukup panjang, dan begitu cukup ada hasilnya lah Camilla ya, menunggu sebegitu lama. Ya kalau sudah jodohnya mau apa, bukan kita jahat, tapi kalau udah jodohnya mau apa, dan aku juga ngikutin apa pembacaan kartu, nggak aku balik-balik gitu loh. Kita punya Angels of Strength, dan dengan pasangannya di sini ada, dia akan memikirkan kembali, mengevaluasi kembali apakah hubungan dia dengan pasangannya itu
akan segera diakhiri atau bagaimana. Kalau dengan kamu di sini dia tetap akan mempertahankan ya. Jadi intinya dari sini kita punya 80% jawaban bagus ya. Dan kita lihat untuk apa yang ada dalam hatinya dulu ya. Kalian berdua itu punya soul connection. Ya, contohnya kayak Pangeran Charles sama Camilla lah. Itu ada soul connectionnya di sana. Even kita tahu lah Pangeran Charles jahat sama Diana ya. Karena kayak Diana tuh diperalat dan tidak mendapatkan support yang dia inginkan di kerajaan, tidak diperlakukan dengan baik. Ya, semacam itu. Tapi mungkin jangan-jangan di sini kamu yang jadi korban ya sebetulnya. Tapi apapun itu, ya, ada soul connection di sini, berarti ada satu ikatan yang kuat antara kamu dengan pasangannya. Kamu dengan dia. Sementara dia dengan pasangannya di sini ada kartu self love, dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Jadi ya aku bilang kuat di kamu. Apakah ada kemungkinan kalian bersama? Apakah ada kemungkinan selanjutnya bagaimana? Coba deh kalian setuju atau tidak. Aku akan membuatkan video lanjutannya, tapi berbayar mungkin ya. Itu nanti kita masukkan ke membership. Ya mungkin nggak sekarang, tapi nanti aku akan buat lanjutan dari video ini dan itu nanti bisa diakses. Kalau nggak mau membership, ada nanti di nyawer.co. Nanti aku akan buatkan, kalau misalnya memang sudah tayang, aku akan informasikan lebih lanjut ya. Sampai sini dulu untuk pembahasan kita. Kalian ketik aja setuju, tidak setuju. Kalau tidak setuju, aku tidak akan buat lanjutannya di nyawer ya. Udah cukup sampai sini aja. Kalau kalian masih pengen tahu lanjutan dari bacaan ini, bagaimanakah secara lebih mendalam mengenai hubungan mana yang akan dia pilih pada akhirnya, silahkan ya, harus ikut ke nyawer ya. Murah kok videonya, 25 ribuan ya. Hitung-hitung ongkos energi, aku nggak mungkin lah yang mahal-mahal gitu. Sementara ini adalah trial dulu ya teman-teman. Dan nanti kalau misalnya fitur membershipnya sudah berjalan, gift-nya sudah jadi, batch-nya sudah jadi, aku baru informasikan kepada kalian. Jadi kita bisa langsung aja ke fitur membership, itu yang lebih eksklusif pembacaannya. Dan mungkin ada video-video yang aku rilis yang tidak aku publish ya, hanya untuk membership aja. Ditunggu semoga selesai dan cepat bisa kalian nikmati di sini. Terima kasih yang sudah ketemu denganku. Sampai jumpa.